Hari ini kita akan melanjutkan materi kita tentang sakramen tobat. Sebagai umat atau anggota gereja, kita tetap memiliki kelemahan dan dosa. Gereja Katolik menyadari hal ini karena setiap orang mempunyai kelemahan dan keterbatasan. Itulah sebabnya manusia kerap jatuh ke dalam dosa. Dosa dipandang sebagai perbuatan melawan cinta kasih Tuhan dan sesama yang dilakukan secara sadar, sengaja, dan dalam keadaan yang bebas. Kita adalah anggota gereja dan pada dasarnya, gereja itu adalah kudus. Oleh karena itu, untuk menjaga kekudusan gereja, setiap anggota gereja harus berusaha terus-menerus menjaga kekudusannya. Allah adalah Maha Rahim. Ia Maha Pengampun. Ia tidak mau manusia hidup dalam kungkungan dosa. Dalam kebaikannya, Ia selalu menanti dan mengusahakan agar manusia kembali kepadanya, bahkan membebaskannya tanpa memperhitungkan besarnya dosa manusia. Hal ini dapat kita lihat dalam 1 Yohanes 4 ayat 16. Allah selalu mengundang orang yang berdosa untuk kembali bersatu dengannya. Ia mengundang orang berdosa untuk bertobat. Kita juga sangat menyadari bahwa selain kelemahan secara rohani, kita juga memiliki kelemahan secara fisik atau jasmani. Kita dapat saja dan mungkin sering mengalami sakit secara fisik. Dan inilah mengapa kita membutuhkan pertolongan. Kita membutuhkan obat. Kita membutuhkan rahmat Allah yang senantiasa membersihkan kita dari segala dosa-dosa kita agar jiwa kita selamat dari api neraka. Sakramen tobat adalah salah satu cara dan sarana untuk menjaga kekudusan gereja. Setiap anggota gereja diharapkan untuk rajin menerima sakramen tobat, tidak hanya sebelum Natal atau sebelum Paskah. Setiap saat kita dapat menerima sakramen tobat. Sakramen tobat disebut juga pengakuan atau rekonsiliasi. Kristus memberikan kuasa kepada para rasul untuk mengampuni dosa atas namanya, dan para rasul meneruskan kuasa tersebut kepada penerus-penerus mereka, yakni para uskup dan para imam. Konsili Vatikan II memilih istilah sakramen tobat, bukan sakramen pengampunan. Yang terpenting memang orang beriman yang bertobat, maka kata kuncinya terletak pada pertobatan. Dan ini juga terdapat dalam Lumen Gentium artikel 28. Kita tahu bahwa setiap dosa itu sesungguhnya merusak relasi kasih antara kita dan Allah. Semakin berdosa, semakin manusia menjauhkan diri dari Allah. Tujuan menerima sakramen tobat atau sakramen rekonsiliasi ialah memulihkan relasi kasih dengan Allah. Berkat sakramen ini manusia memperoleh pengampunan dari Allah dan sekaligus didamaikan dengan gereja. Hal ini juga terdapat dalam Lumen Gentium artikel 11. Allah adalah Maha Rahim. Ia Maha Pengampun. Ia tidak mau manusia hidup dalam kungkungan dosa. Peristiwa kerahiman Allah tersebut terjadi di dalam sakramen tobat yang disebut juga sakramen rekonsiliasi.
Sakramen tobat menjadi tanda dan sarana pemulihan hubungan yang retak atau rusak akibat perbuatan dosa, menjadi suatu hubungan yang damai dan harmonis antara Allah dan manusia, manusia dan sesama, serta lingkungannya. Untuk mendapatkan kerahiman Allah melalui sakramen tobat, tentunya tidak serta-merta begitu saja. Ada tahap-tahap yang biasanya dilalui oleh orang-orang yang melakukan pertobatan. Antara lain adalah 1. Mengakui atau menyadari akan kesalahan atau dosanya. 2. Menyesali segala kesalahan atau dosanya. 3. Berjanji untuk tidak mengulangi lagi kesalahan atau dosanya yang pernah dia lakukan. Dan yang terakhir, menyatakan diri bertobat. Ketika kita menyatakan tobat, akan lebih sempurna jika diwujudkan pula dalam pengakuan dosa. Gereja Katolik melaksanakan dan memberikan kesempatan kepada umat beriman yang bertobat dengan melakukan pengakuan dosa. Langkah-langkah pengakuan dosa antara lain adalah: pertama, melakukan pemeriksaan batin. Orang yang mengaku dosa diajak untuk mengingat kembali dosa yang telah diperbuatnya dalam suasana hening dan berdoa. 2. Mempunyai niat untuk bertobat dan menyesali sungguh dosa-dosanya. Dan 3. Masuk ruang pengakuan dan mengakui segala dosa-dosanya, meminta pengampunan dan melakukan penitensi sesuai silih dosa yang telah diberikan. Dan yang keempat adalah mengubah sikap dan tutur kata menjadi lebih baik, atau ada perbuatan, ada tindakan yang berubah dalam hidupnya. Buah dari sakramen tobat antara lain adalah memberikan kedamaian, ketenangan, dan kekuatan untuk berjuang mengalahkan dosa. Mendapatkan perdamaian, yaitu kita berdamai dengan Allah dan juga sesama. Dengan demikian, dengan melaksanakan sakramen tobat, kekudusan gereja dipulihkan kembali karena pertobatan kita. Dengan pelajaran ini, kita diharapkan untuk berani membuka diri, untuk berani mengakui segala kesalahan kita, dan berjanji untuk tidak berbuat dosa lagi. Terima kasih atas segala atensi kalian. Maka marilah kita merenungkan segala dosa-dosa kita dan selalu mengupayakan hidup ke arah yang baik dan selalu menyesali dosa-dosa kita agar kita selalu layak di hadapan Allah. Terima kasih, selamat melanjutkan permenungan kalian.